Sejak awal, sebuah desa kecil di Jawa Tengah sudah terkenal sebagai tempat yang tenang, jauh dari hingar-bingar kota. Namun, di balik ketenangan itu, ada rahasia kelam yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Rian, seorang pemuda desa berusia 28 tahun yang baru saja lulus sarjana, kembali ke kampung halamannya dengan harapan bisa membantu keluarganya. Dia mendapat kabar dari Pak Wira, kepala desa yang mulai mengarah ke jalur politik, bahwa sebuah jabatan penting akan segera diperebutkan. Jabatan itu bisa mengubah nasib siapa saja yang memegangnya. Namun, kabar itu datang dengan bisik-bisik yang menakutkan. Katanya, untuk bisa duduk di posisi itu, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Suatu malam, Rian datang ke rumah Pak Wira yang dikenal sebagai sosok berwibawa sekaligus misterius. Ruangan tamu sederhana, tapi terasa berat. Di sana juga ada Sari, seorang perempuan paruh baya yang tak lain adalah istri Pak Wira. Wajahnya sayu, seolah menyimpan banyak rahasia. Kalau kau serius ingin maju, Rian, kau harus tahu ada aturan yang tidak tertulis di desa ini, kata Pak Wira pelan namun tegas. Sari menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah tahu apa yang terjadi di kamar itu, tapi aku tak berani bicara. Demi keluargaku dan demi sebuah jabatan. Rian menggigil. Apa maksud kalian? Kamar mana? Korban siapa? Pak Wira menghela nafas panjang, lalu berkata, kau akan tahu nanti, tapi kau harus siap menerima konsekuensinya. Sunyi menyelimuti ruangan, hanya suara angin malam yang terdengar. Rian merasakan dingin yang menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik dinding. Selamat datang di ruang sunyi. Rian memandangi Pak Wira dan Sari bergantian. Udara di ruang tamu yang awalnya hanya terasa dingin, kini berubah menjadi berat, seolah-olah setiap helaan napas menyisakan kabut yang tak terlihat. Kamar apa maksudnya tadi, Pak? Tanya Rian pelan, hampir berbisik. Pak Wira bangkit perlahan dari kursinya. Suaranya berat, tetapi tidak meledak. Kau yakin mau tahu? Rian mengangguk meski bagian tubuhnya yang lain berteriak untuk mundur. Pak Wira melangkah keluar dari ruang tamu menuju lorong sempit di sisi rumah. Langkahnya pelan, seolah setiap pijakan harus dihitung. Sari tetap di ruang tamu, menunduk, menggenggam kain kebayanya erat-erat. Rian mengikuti dari belakang. Lorong itu tak panjang, namun cahaya lampu bohlam 5 watt yang menggantung di tengah langit-langit menjadikannya tampak tak berujung. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan di salah satu sisi ada rak tua berisi boneka porselen berdebu serta foto-foto keluarga lawas. Pak Wira berhenti di depan sebuah pintu kayu tertutup rapat. Warnanya coklat pudar, dan di tengahnya menempel tanda silang terbuat dari kain merah yang sudah usang. Ini kamar belakang. Sudah lama tidak dibuka, ucap Pak Wira. Tangannya tidak menyentuh gagang pintu, hanya menunjuk. Kenapa tidak dibuka? Rian bertanya pelan. Karena setiap kali dibuka, sesuatu akan ikut keluar. Rian mengernyit. Sesuatu? Pak Wira tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu itu lama, seolah menunggu suara dari baliknya. Suara angin mendesis tiba-tiba terdengar di luar rumah. Daun jendela kayu berderak pelan, dan sekejap lampu di lorong itu meredup, seperti ada yang menyedot cahaya dari sekitarnya. Pak Wira memalingkan muka ke arah Rian. Kamar ini pernah jadi tempat perjanjian. Dulu sebelum aku jadi kepala desa. Jantung Rian berdegup lebih cepat. Apa hubungannya dengan jabatan? Pak Wira menghela napas. Kali ini lebih berat. Kau pikir jabatan di desa ini diberikan hanya karena orangnya pintar, mampu, atau dipercaya? Tidak, Rian.
ada yang harus diberikan lebih dulu sebagai syarat. Dan kamar ini, Rian menunjuk. Pintu, Pak Wira menunduk. Menjadi saksinya. Mereka kembali ke ruang tamu. Sari menatap mereka dengan cemas. Dia perlu tahu, Wi, tapi tidak malam ini. Pak Wira mengangguk. Benar, malam Jumat malam yang buruk untuk bicara terlalu banyak. Rian tak bisa duduk diam. Jadi setiap orang yang menjabat di desa ini melakukan hal yang sama. Pak Wira tak menjawab. Ia hanya duduk dan memandang ke arah pintu kamar yang kini tak terlihat dari ruang tamu. Sari akhirnya bicara. Kamar itu dulunya milik keponakan kami. Dia tinggal di sini waktu kecil. Tapi suatu malam, dia menghilang. Rian tertegun. Hilang? Sari mengangguk. Kami lapor ke polisi. Mencari kemana-mana. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya bau. Bau! Rian merasa tenggorokannya tercekak. Sari menelan ludah. Bau anyir. Sampai sekarang, kamar itu tak pernah lepas dari bau itu. Seperti darah lama yang tak bisa hilang. Sunyi kembali menguasai ruangan. Di luar, suara jangkrik seolah mendadak lenyap. Hening. Pak Wira kemudian bangkit dan mengambil satu amplop dari laci meja tamu yang menyodorkannya kepada Rian. Besok akan ada rapat perangkat desa. Kau diundang hadir. Tapi sebelum itu, malam ini kau tidur di rumah ini. Biar kau tahu atmosfernya. Biar kau benar-benar paham jalan yang akan kau pilih. Rian ragu. Tidur di sini? Pak Wira mengangguk pelan. Di kamar tengah, bukan di kamar belakang. Belum. Sari menatap suaminya khawatir, tapi tak berkata apa-apa. Malam itu, Rian diberi kamar di sebelah ruang tamu. Ruangan sederhana dengan ranjang bambu dan lampu teja kecil. Ia tak bisa tidur. Suara dari luar terlalu sunyi. Bahkan, terlalu sunyi untuk sebuah desa. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pintu kamar belakang terlintas lagi dan lagi, serta suara Sari yang terus mengiang, bau, seperti darah lama yang tak bisa hilang. Pukul 1 dini hari, Rian terbangun karena mendengar bunyi ketukan. Pelan, 1, 2, 3. Ia menahan napas. Ketukan itu datang dari lorong. Rian berdiri perlahan dan membuka pintu kamar tengah. Lorong itu gelap, lampunya padam. Ketukan berhenti, namun ada sesuatu di ujung lorong itu, seperti bayangan yang seharusnya tidak ada. Rian memicingkan mata. Bayangan itu berdiri diam, tak bergerak, tapi juga tidak hilang. Pak Wira, panggilnya, suaranya pelan dan gemetar. Tidak ada jawaban. Bayangan itu perlahan mundur ke belakang, ke arah pintu kayu dengan tanda silang merah itu. Dan pintu kamar belakang berderit terbuka sedikit. Tidak banyak, hanya cukup untuk menampakkan kegelapan murni dari dalam. Rian tak tahu kenapa, tapi ia merasa seperti ditarik. Daya tak terlihat seolah mendorong kakinya melangkah. Tangannya terulur. Namun, sebelum ia menyentuh gagang pintu, sebuah tangan mencengkram pundaknya dari belakang. "Jangan!" Sari, wajahnya pucat, suaranya keras namun berbisik. "Kalau kau buka sekarang, dia takkan menunggu sampai kau sedia." Rian mundur selangkah. Pintu kembali menutup. Sendiri. Sari memeluknya sebentar, lalu berkata dengan suara bergetar, "Bukan semua orang bisa menanggung akibatnya, Rian. Sebagian besar tak pernah keluar dari kamar itu dengan utuh." Pagi datang, matahari menerobos lewat jendela, tapi tidak mampu mengusir dingin yang tertinggal di rumah itu. Rian duduk di beranda, menyeruput kopi pahit yang disiapkan Sari. Pak Wira duduk di sebelahnya, tenang seperti biasa. "Sudah siap ke balai desa?" tanyanya. Rian tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke arah rumah tua itu, tepat ke arah lorong. "Belum," katanya jujur.
Tapi saya harus tahu lebih jauh. Pak Wira tersenyum kecil. Kau akan tahu, tapi tidak lewat cerita. Kau harus merasakan sendiri. Rian menunduk. Entah kenapa, ia merasa bahwa sejak malam, rumah ini telah mengenalnya. Dan sesuatu dari balik kamar itu sedang menunggunya. Balai desa itu tidak jauh dari rumah Pak Wira. Hanya 5 menit berjalan kaki menembus jalan setapak berbatu yang membelah kebun-kebun kecil milik warga. Langit pagi mendung, menggantung kelabu seperti perasaan Rian yang belum juga tenang setelah malam penuh ketegangan itu. Pak Wira berjalan di depan, sementara Rian membisu di belakangnya. Setiap langkahnya seolah berat, bukan karena tanah becek, tapi karena pikirannya yang terus dihantui pertanyaan tentang kamar itu, tentang ketukan dini hari, dan tentang bayangan yang muncul entah dari mana. Balai desa tampak sepi ketika mereka sampai. Sebuah bangunan tua berdinding kayu dengan cat pudar. Di dalamnya hanya ada 2 meja panjang, beberapa kursi plastik, dan papan pengumuman yang penuh dengan tulisan tangan. Rian sempat mengira akan bertemu orang-orang, tapi nyatanya tidak ada siapa-siapa di sana. "Duduklah," ucap Pak Wira sambil menarik salah satu kursi untuknya. Rian menurut, menatap sekeliling ruangan yang kosong dan sunyi. Udara di dalam bangunan itu terasa lembab, seolah dinding dan lantainya menyimpan semua bisikan yang pernah terjadi. "Jabatan yang akan kau ambil itu bukan sembarang jabatan," kata Pak Wira akhirnya, duduk di seberangnya. "Bendahara desa." Rian menatapnya heran. Bukankah itu posisi biasa? Biasa untuk desa lain. Tapi di sini, bendahara bukan hanya mengurus anggaran. Ia menyimpan bagian dari perjanjian. Ia harus tahu cara menjaga keseimbangan. Rian merasakan lehernya kaku. "Perjanjian apa?" Pak Wira senyum tipis, hampir tak terlihat. "Itu yang akan kau pelajari perlahan. Tapi yang pasti, tak ada satupun orang yang menduduki posisi itu tanpa menyentuh kamar belakang." Rian menggigit bibirnya, tubuhnya bergidik hanya dengan mengingat malam tadi. "Kenapa tidak kau saja yang terus memegang jabatan itu?" tanyanya. Pak Wira menatap langit-langit. "Aku sudah menua. Waktu dan mereka sudah menuntut penyegaran. Kamar itu memilihmu, Rian, karena kau datang tanpa paksaan dan karena kau penasaran." Rian menoleh. "Kau bilang kamar itu memilih?" "Ya." Pak Wira mencondongkan tubuhnya. "Dan saat seseorang dipilih, ia akan terus diganggu sampai ia memenuhi panggilan itu." Sepanjang hari itu, Rian tidak bisa fokus. Ia kembali ke rumah Pak Wira menjelang sore. Sari menyambutnya di beranda dengan ekspresi lelah dan cemas. "Sudah mulai melihat ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Rian menatapnya tajam. "Melihat apa?" Sari mendekat. "Bayangan itu yang muncul di lorong." Rian mengangguk pelan. "Aku pernah melihatnya juga." Sari melanjutkan, suaranya lirih. "Waktu adik iparku menghilang dulu. Malam sebelumnya, aku melihat sosok itu berdiri di depan kamarnya. Aku pikir itu hanya bayangan, tapi malam berikutnya, dia hilang." Rian diam, tidak tahu harus percaya atau menolak semua itu. "Pak Wira tidak akan bilang semuanya padamu sekarang, tapi kau harus tahu, ada harga yang dibayar oleh setiap orang yang tidur di rumah ini. Kau sudah tidur 1 malam, kau akan mulai merasakan lebih." Dan benar, malam itu saat Rian berbaring, tubuhnya kaku. Matanya terpejam, tapi pikirannya tidak tenang. Ia mendengar suara napas di luar kamarnya. Terlalu pelan untuk didengar orang biasa, tapi cukup jelas untuk orang yang sedang ketakutan. Rian membuka mata. Tidak ada apa-apa. Namun ketika ia melihat ke bawah pintu kamarnya, ada bayangan kaki. Diam, berdiri. Ia menahan napas. Kaki itu tidak bergerak, tapi arahnya menghadap langsung ke pintu, ke tempat dia berada. Rian melirik ke arah lampu meja. Ia menyentuh saklanya. Lampu itu mati. Denyut jantungnya semakin cepat. Ia bangkit perlahan, mendekati pintu. Tapi sebelum ia membuka, bau anyir menyelinap masuk ke dalam kamar. Bau yang sama seperti yang diceritakan Sari. Bau darah lama.
Rian memegang kenop pintu, tapi sebelum sempat berbuat apa-apa, ketukan keras membuatnya melompat mundur. 3 kali. Duk, duk, duk. Tidak seperti malam sebelumnya, ini lebih berat, lebih menuntut. Ia berbalik, bersandar di tembok, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Lalu terdengar suara bisikan. Masih belum siap. Suara itu seakan berasal dari dalam kepalanya, tapi juga dari balik pintu. Pagi harinya, Rian tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya merah, tubuhnya lelah. Ia duduk di meja makan, tidak menyentuh makanannya. Pak Wira masuk membawa koran lama, lalu duduk di seberangnya. "Kau harus masuk ke kamar itu, Rian," ucapnya pelan. Rian mendongak. "Kenapa sekarang?" "Karena kalau tidak, kau akan terus dihantui. Makin malam pintu itu akan makin terbuka sendiri, sampai akhirnya dia masuk ke kamarmu, bukan sebaliknya." Sari menyela dari dapur. "Wi, jangan sekarang, belum waktunya." Pak Wira menatap istrinya dalam. Dia harus tahu, kalau tidak, dia akan jadi seperti yang lain. Rian menatap keduanya bergantian. "Yang lain siapa?" Sari memalingkan wajah, tak menjawab. Pak Wira menghela napas. 4 orang sebelum kau, semua mengundurkan diri, tapi mereka tak pernah benar-benar bebas. Rian terdiam. Apa yang terjadi pada mereka? Pak Wira menatap kosong ke arah jendela. 1 menghilang, 2 mengalami gangguan jiwa, dan 1 bunuh diri. Tapi semuanya punya kesamaan. Mereka menolak masuk ke kamar itu sampai terlambat. Menjelang malam, Rian berdiri di depan kamar belakang. Tangannya memegang kunci kecil yang diberikan Pak Wira. "Kunci ini tidak akan membuka apa-apa," kata Pak Wira, berdiri di belakangnya. "Itu hanya simbol. Yang membuka pintu adalah niatmu sendiri." Rian menelan ludah. "Kau tidak akan masuk malam ini, tapi kau harus berdiri di depan pintunya. Dengarkan, rasakan. Itu awal dari semua." Ia memutar kenop, tidak membuka, hanya menyentuh. Seketika, hawa dingin merayap di telapak tangannya, dan bau itu kembali datang, tapi lebih tajam, lebih menusuk. Dan suara napas. Tapi kali ini bukan dari luar pintu, dari dalam. Rian menutup matanya. Ia bisa mendengar suara itu, berirama, lambat, dan berat. Lalu, suara tangisan kecil. Perempuan, atau anak kecil. Ia mundur, tubuhnya gemetar. Pak Wira meletakkan tangan di bahunya. "Besok malam, kau masuk." Rian menoleh. "Apa yang akan saya temukan di dalam sana?" Pak Wira menatapnya lekat-lekat. "Dirimu sendiri, atau sesuatu yang kau sembunyikan, tapi tak bisa kau tolak selamanya." Dan malam itu, saat Rian mencoba tidur, ketukan di pintu datang kembali. Namun kini tidak hanya 1 pintu. Kamar tengah, kamar tamu, dapur, lorong, semua diketuk, berurutan, seperti seseorang atau sesuatu sedang berjalan mengelilingi rumah itu, mencari pintu yang akan terbuka. Dan Rian tahu, waktunya hampir tiba. Malam itu, rumah Pak Wira kembali tenggelam dalam keheningan yang aneh. Suara jangkrik nyaris tak terdengar, dan angin malam yang biasanya membawa dingin, kini seolah membawa beban. Rian duduk sendiri di kamar tengah, dengan tubuh sedikit gemetar memandangi dinding yang memisahkannya dari lorong belakang. Di luar, tetukan dari berbagai penjuru rumah telah berhenti, tapi gema dan ritmenya masih terbayang jelas di kepalanya. Ia mengusap wajah dengan tangan yang dingin. Tak satu pun jam di rumah itu berdetak, dan ponselnya tidak menunjukkan sinyal sejak sore tadi. Seakan rumah ini memang berada di luar dari waktu dan ruang yang biasa ia kenal. Ketika jarum jam dinding menandai pukul 11 malam, Pak Wira berdiri di depan pintu kamar tengah. Kali ini, ia tidak berbicara banyak. "Sudah waktunya," katanya pelan. Rian mengangguk. Ia tahu malam ini bukan lagi tentang bersiap-siap. Malam ini
ia harus masuk. Lorong rumah tampak lebih gelap dari malam-malam sebelumnya, seolah lampu yang menyala hanya menyoroti titik-titik yang diinginkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sari berdiri diam di ruang tamu, tangannya memegang kain kebaya erat-erat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Rian seolah memohon agar ia berpikir 2 kali. Tapi Rian tahu, tidak ada jalan kembali. Ia berjalan mengikuti Pak Wira menuju pintu kamar belakang. Di hadapannya, pintu tua itu kembali terlihat seperti malam pertama. Coklat pudar, retak, dengan kain merah berbentuk silang yang menempel lusuh. Namun malam ini tidak ada kunci, tidak ada paksaan. Pintu itu terbuka sedikit. Rian menelan ludah, lalu menatap Pak Wira. "Kalau aku tidak keluar?" Pak Wira menjawab tanpa menatapnya. "Maka kau sudah menjadi bagian dari rumah ini." Sari memejamkan mata. "Jangan bicara seperti itu, Wih." Tapi Rian mengerti, ini bukan sekedar pintu. Ini adalah ujian. Perlahan ia dorong pintu itu. Berderit. Udara dingin menyergap begitu pintu terbuka, seolah suhu turun beberapa derajat. Dalam sekejap, tidak ada lampu di dalam kamar, hanya gelap yang sangat padat, sampai Rian tidak bisa melihat dinding ataupun lantai. Namun begitu ia melangkah masuk, matanya mulai menyesuaikan. Kamar itu kecil, dindingnya tampak lebih kusam dari bagian rumah lainnya. Lantainya terbuat dari semen tua dengan bercak kehitaman yang tak bisa dikenali. Di sudut, ada ranjang besi tua dengan katrus tipis yang warnanya nyaris tak jelas. Di atas ranjang, ada boneka kecil, penuh debu. Dan bau itu, bau anyir, seperti darah basi dan tanah basah, lebih menyengat dari sebelumnya, lebih nyata. Rian berdiri di tengah kamar, nafasnya pendek-pendek. Lalu, pintu di belakangnya tertutup sendiri. Duk! Ia menoleh. Tapi tidak ada siapapun, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya diam yang memekahkan. Lalu, dari ranjang tua itu terdengar suara gesekan, seperti kain diseret atau seseorang yang sedang duduk perlahan. Rian membeku, matanya menatap boneka yang tadi diam, kini menghadap ke arahnya. Itu tidak mungkin. Ia yakin tadi kepala boneka itu menghadap ke dinding. Langkah demi langkah, ia dekati ranjang itu. Tangannya gemetar, tapi jari-jarinya seolah ditarik sesuatu untuk menyentuh boneka itu. Ketika jarinya menyentuh pipi boneka, dingin, lembab. Suara bisikan mendadak terdengar. "Namaku sudah diambil." Suara itu berasal dari dalam kamar, tapi bukan dari boneka. Rian mundur, matanya liar mencari sumber suara. "Namaku sudah diganti." Suara itu datang dari arah tembok, tepat di belakang tempat tidur. Ia dekati pelan-pelan. Tembok itu ada goresan-goresan, seperti tulisan, tapi sudah samar, seolah ditulis dengan kuku. Ia menyipitkan mata. "Sari." Rian terkejut. Nama itu tertulis jelas di tengah-tengah tembok. Disusul beberapa nama lain yang lebih pudar. Dimas, Reni, Adi, dan yang paling kabur, Wira. Jantungnya berdetak kencang. Ia sadar sekarang, orang-orang ini adalah mereka yang pernah masuk ke kamar ini dan meninggalkan nama mereka. Lalu, dari belakangnya terdengar suara langkah, ringan, seperti kaki kecil. Rian berbalik, tidak ada siapapun. Tapi pintu kamar itu kini terbuka sedikit, dan di celahnya ada mata. Bukan milik Pak Wira, bukan milik Sari. Mata kecil, tajam, seperti milik anak-anak, tapi terlalu kosong, terlalu gelap. Mata itu perlahan menghilang, dan pintu kembali tertutup. Duk! Rian kembali ke tengah kamar. Nafasnya mulai sesak, seolah udara di dalam ruangan ini perlahan ditarik keluar. Ia berjongkok, tangannya menyentuh lantai, dingin, lembab.
Dan di lantai, ada bekas telapak tangan kecil seperti bercak air, tapi tidak kering, masih baru. Ia mendongak, melihat ke langit-langit. Ada lubang kecil, seperti ventilasi yang ditutup separuh. Dari situ, terdengar suara isakan tangis, lirih, tapi terus-menerus. Ia tak tahan lagi. Rian berdiri, berlari ke arah pintu, memutar kenop, terkunci. Ia ketuk, memukul. "Pak Wira, bukakan! Bukakan sekarang!" Tidak ada jawaban. Lalu dari balik pintu terdengar suara yang tak asing. "Kalau kau tidak keluar, maka kau sudah menjadi bagian dari rumah ini." Suara Pak Wira. Tapi bukan dari luar, dari dalam, tepat di belakangnya. Rian perlahan berbalik. Tidak ada siapapun, hanya ruangan itu, sunyi tapi menyimpan sesuatu yang tak ingin pergi. Lalu tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Cahaya dari lorong menerobos masuk. Rian langsung melompat keluar, terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sari berdiri di ujung lorong, matanya merah, memegangi kalung yang tergantung di lehernya. Pak Wira berdiri di belakangnya, ekspresi wajahnya datar. "Bagaimana?" tanyanya pelan. Rian tak bisa menjawab. Ia hanya menatap lantai, lalu kembali ke arah pintu kamar belakang. Dan di dinding dekat pintu itu, kini ada nama baru, tergurat samar. Rian. Ia tidak pernah menulisnya, tapi kamar itu sudah mencatatnya. Rian duduk di pinggir ranjang, napasnya masih memburu. Tubuhnya gemetar, tetapi bukan karena dingin. Pintu kamar belakang telah tertutup kembali di belakangnya. Namun perasaan bahwa dirinya belum sepenuhnya keluar dari dalam masih melekat. Bahkan saat ia mencoba meminum air yang disodorkan oleh Sari, tenggorokannya tetap kering, seperti ditarik sesuatu yang lengket dari dalam. Di dinding luar kamar, nama Rian tergurat samar, seperti terukir dengan ujung kuku. Tidak dalam, namun cukup jelas bagi siapapun yang menatap. Sari hanya berdiri beberapa langkah dari sana. Ia tidak bertanya, tidak juga mendekat. Matanya justru tertuju pada nama itu, dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang tidak ia sembunyikan lagi. "Setelah ini, semuanya akan berubah," ucapnya akhirnya, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Pak Wira melangkah perlahan ke arah Rian. "Apa yang kau lihat di dalam?" tanyanya. Rian menggeleng pelan. Aku tidak tahu, tidak semuanya bisa dijelaskan, tapi ada suara, ada sesuatu yang ingin bicara, ada nama-nama." Pak Wira mengangguk. Ia tampak tidak terkejut. Itu memang bagian dari perjanjian. Mereka tidak muncul untuk menakut-nakuti. Mereka hanya ingin dikenang dan ditenangkan. "Siapa mereka?" tanya Rian, matanya masih lekat pada dinding kamar. Pak Wira menoleh ke arah kamar. "Orang-orang yang pernah menyerahkan sesuatu di dalam sana. Ada yang menyerahkan milik, ada yang menyerahkan janji, tapi sebagian menyerahkan orang." Rian menegang. "Orang?" "Iya," ucap Pak Wira pelan. "Tak semua orang kuat. Ada yang ingin jabatan dengan cepat, tapi tak mau menanggung beban sendiri. Jadi, mereka mengorbankan orang lain." Rian memandangi tangan dan kakinya sendiri. Rasanya seperti baru keluar dari tempat yang bukan dunia. Bau kamar itu masih menempel di pori-porinya. Lalu, apa yang terjadi pada orang yang dikorbankan? Pak Wira tidak menjawab segera. Ia menarik napas panjang. "Tidak semua mati," katanya akhirnya, "tapi tak satu pun kembali seperti semula." Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang nyaris keluar. Ia lalu berjalan cepat ke dapur, meninggalkan Rian dan Pak Wira di lorong yang kembali terasa dingin. Jadi selama ini, Rian berbicara pelan. Orang-orang yang menghilang, yang dianggap pergi dari desa, mereka tidak pergi, potong Pak Wira. Sebagian masih di rumah ini. Rian merinding. Kamar itu menyimpan mereka, kamar itu menyimpan energi dari mereka yang dikorbankan, jelas Pak Wira. Tapi tidak semuanya tetap di dalam. Ada yang keluar. Kadang hanya separuhnya, kadang hanya niat jahatnya saja. Kata-kata itu menampar Rian.
Ia teringat suara ketukan, napas di luar kamarnya, dan bisikan di dalam kepalanya. Semua itu bukan sekadar imajinasi. Lalu, kenapa tidak ada yang pernah bicara? Kenapa warga desa tidak tahu? Pak Wira menatap tajam. Karena desa ini butuh keseimbangan, dan itu tak akan tercapai kalau semua orang tahu bagaimana cara jabatan didapatkan. Rian menunduk, tenggorokannya tercekak. Apa ini artinya? Saya sudah terikat? Pak Wira mengangguk. Namamu sudah di dinding. Kau bagian dari siklus ini sekarang. Kalau kau menolak jabatan itu, kamar akan mencarimu sendiri. Hari-hari setelahnya berlalu dalam kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang. Langit selalu mendung. Burung-burung tidak lagi berkicau di pagi hari. Bahkan ayam tetangga tidak berkokok seperti biasa. Rian tak kembali ke rumah orang tuanya. Ia tetap tinggal di rumah Pak Wira, merasa bahwa kembali keluar akan mempercepat sesuatu yang belum siap ia hadapi. Namun, gangguan datang lagi. Malam ketiga setelah ia masuk ke kamar itu, Sari terbangun karena mendengar pintu dapur terbuka sendiri. Ia turun dari tempat tidur dan memanggil pelan, "Rian." Tak ada jawaban. Ia berjalan pelan ke arah dapur, hanya untuk mendapati Rian berdiri membelakangi kompor tua. Wajahnya tidak terlihat, tubuhnya kaku. "Rian," ia mengulangi. Rian tidak menjawab. Sari melangkah pelan mendekat. "Kau ngelindur?" Saat itu juga Rian berbalik dan Sari hampir menjerit. Mata Rian menatap lurus tapi tak fokus. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara, seolah mengucapkan doa. Namun bukan doa biasa. Ia mengulang satu kata yang tak bisa dimengerti, seperti mantra. "Rian, sadarlah!" Sari mengguncang bahunya. Rian jatuh terduduk, matanya kembali normal, tetapi ia kebingungan. "Apa yang terjadi? Aku tadi tidur di kamar." Sari tidak menjawab. Ia menatap suaminya yang kini berdiri di ambang pintu dapur, mengamati tanpa berkata apa-apa. "Kamar itu belum selesai denganmu," ucap Pak Wira. Keesokan harinya, Rian akhirnya duduk di ruang tamu sambil membaca buku catatan tua yang diberikan oleh Pak Wira. Buku itu berisi nama-nama, tanggal, dan sesuatu yang menyerupai ritual. Semua dilakukan oleh mereka yang pernah masuk kamar itu. Beberapa halaman sudah luntur, sebagian nama dicoret, dan beberapa lainnya digaris tebal, termasuk namanya sendiri. Di salah satu halaman ada catatan dari belasan tahun lalu. Yang tidak memberikan akan diambilkan, yang tidak rela akan dijadikan. Tangan Rian gemetar saat membacanya. Ia kini sadar, kamar itu tidak menerima keraguan. Kamar itu hidup dari niat, dari keputusan, dan dari kesanggupan untuk bertukar. Di halaman lain tertulis, "Setiap jabatan adalah pintu, tapi tidak semua pintu harus dibuka dengan kunci." Rian menutup buku itu, matanya tertuju pada lorong yang sunyi. Ia merasa napasnya pendek. Pak Wira duduk di seberangnya. "Kau tahu apa artinya sekarang?" Rian mengangguk. "Jika saya mau jabatan itu, saya harus memberi. Dan kalau kau tidak memberi?" tanya Pak Wira. Rian menelan ludah. "Maka, saya akan diambil." Sunyi menggantung di antara mereka. Lalu Pak Wira berkata pelan, "Malam ini, kau harus putuskan." Rian memejamkan mata, dan entah kenapa, di balik kelopak matanya, yang ia lihat bukan rumah itu, bukan jabatan, bukan lorong gelap. Yang ia lihat adalah wajah orang-orang yang ia kenal, orang-orang yang dekat, orang-orang yang bisa dikorbankan. Dan bisikan itu datang kembali. "Kau tak harus memberikan dirimu, cukup seseorang yang kau kenal." Malam itu datang terlalu cepat. Langit menghitam bahkan sebelum azan maghrib usai. Kabut mulai turun pelan, menyusup lewat sela-sela genteng dan ventilasi rumah Pak Wira. Suasana di dalam rumah begitu sunyi, hingga suara detak jam dinding tua terdengar sejelas suara genderang perang di telinga Rian. Ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi buku catatan tua yang kini terbuka di halaman terakhir. Di sana hanya ada satu kalimat, ditulis dengan tinta merah yang sudah mulai pudar. "Jangan pernah memilih yang kau cintai." Rian menatap tulisan itu lama. Nafasnya berat, tubuhnya dingin. Ia tahu, malam ini ia harus membuat keputusan. Pak Wira berdiri diam di lorong.
membelakangi kamar belakang. Sejak sore, ia tidak banyak bicara. Hanya memperhatikan Rian dengan tatapan yang bukan lagi milik seorang kepala desa, melainkan milik seseorang yang sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan sesuatu yang tak terlihat. Sari juga hanya diam. Ia lebih sering mengurung diri di kamar sejak siang, seolah tak sanggup menyaksikan apa yang akan terjadi malam nanti. Mungkin karena ia tahu persis harga dari pilihan yang akan diambil Rian. Dan Rian, ia merasa seperti tengah menatap dua jurang. Satu penuh cahaya tapi licin, satu lagi gelap namun terbuka lebar. Tak ada yang menjamin mana yang lebih aman. Pukul 9 malam, rumah itu seperti berhenti bernafas. Lampu gantung di ruang tamu berkedip pelan. Jangkrik tak lagi bersuara. Bahkan suara hembusan angin pun seakan hilang dari semesta. Pak Wira melangkah mendekat, duduk di seberang Rian. Suaranya rendah namun tajam. Kau sudah tahu syaratnya. Jabatan itu akan diberikan. Tapi hanya kalau kau bersedia menyerahkan sesuatu. Rian menatap lurus ke arah lorong di mana pintu kamar belakang nyaris tak terlihat dari bayangan. Sesuatu atau seseorang? Pak Wira tidak menjawab. Rian menegakkan tubuh. Apa kau dulu juga memilih seseorang, Pak? Sunyi. Sari keluar dari kamar, berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya penuh luka lama. Adik perempuanku. Jawabnya lirih, bukan Pak Wira. Waktu itu, dia tinggal bersama kami, masih usia belasan. Kami pikir dia akan kuat, tapi kami salah. Air matanya jatuh. Ia tidak mencoba menyekaknya. Rian menoleh kepada Pak Wira. Jadi semuanya bohong. Dia tidak pernah hilang. Dia dikorbankan. Pak Wira menunduk. Aku tak punya pilihan lain waktu itu. Dan sekarang aku harus menanggung warisan itu. Suara Rian meninggi, penuh tekanan. Mengapa aku? Karena kamar itu sudah memanggilmu, dan tak ada yang dipanggil dua kali. Kalau kau menolak, dia akan memilih sendiri, entah siapa, dan kau tetap akan memikul akibatnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Rian berdiri di depan pintu kamar belakang. Tangannya dingin. Buku catatan tua ia genggam erat di dada, seolah itu bisa melindunginya dari apapun yang sedang menanti di balik pintu itu. Pak Wira berdiri tak jauh di belakangnya. Siapa yang akan kau sebut? Rian diam. Ia tahu nama-nama yang sempat melintas dalam pikirannya. Teman masa kecil, seorang tetangga yang iri, bahkan orang tuanya sendiri. Tapi tak satu pun dari mereka yang layak menerima hukuman ini. Ia tidak ingin menjadi seperti Pak Wira. Namun bisikan itu kembali datang lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Suara yang berat, namun seperti berasal dari dirinya sendiri. Kau hanya perlu menyebut nama, satu saja, dan semuanya akan selesai. Tangannya mulai bergerak pelan ke arah gagang pintu. Jantungnya berdegup semakin cepat. Dan ketika ia menyentuh logam dingin itu, kamar merespon. Duk! Pintu bergetar sedikit. Dari celah bawah, mulai keluar bau anyir yang sama. Bau darah lama. Tapi malam ini lebih kuat, lebih menyengat. Dan dari dalam terdengar suara. Sudah saatnya. Rian memejamkan mata.
Ia mencoba mengingat kembali kalimat dalam buku itu. Jangan pernah memilih yang kau cintai. Lalu terlintas wajah ayahnya, ibunya, guru yang pernah menolongnya, Sari, bahkan Pak Wira. Tapi yang paling kuat, wajahnya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar belakang. Cahaya lampu lorong tak mampu menembus gelapnya ruangan itu. Seperti perut bumi, dalam dan menelan apapun yang masuk. Rian melangkah pelan ke dalam. Buku catatan tua masih ia genggam. Dinding kamar tak banyak berubah. Hanya kini, nama-nama yang tergurat di dalam sana tampak bersinar samar. Dan di tengah kamar, ia berdiri, menghadap ke arah randang besi tua. Dari balik sudut, sosok kecil muncul. Sosok yang selama ini hanya ia lihat di ujung mata, di cermin, atau dalam mimpi buruknya. Kali ini, jelas. Anak kecil, tubuhnya membungkuk, rambut panjang menutupi wajah, dan di tangannya menggantung sesuatu seperti potongan pita lusuh. Sosok itu berjalan pelan, setiap langkahnya seolah menghantam lantai. Dan ketika ia mendekat, suara itu terdengar lagi. Namamu sudah di dinding, tapi belum ada yang kau bawa. Rian tak bergerak, hanya menunduk, menahan nafas. Lalu ia berbisik, pelan, nyaris tak terdengar. Aku yang akan masuk. Seketika, kamar menjadi hening, bahkan suara nafas pun hilang. Sosok kecil itu berhenti. Kau menyerahkan dirimu sendiri? Rian mengangguk, masih tidak menatap langsung ke makhluk itu. Saya tidak ingin jadi seperti yang lain. Saya tidak akan menyerahkan siapapun. Jika harus ada yang dibawa, saya saja. Sunyi panjang, lalu tiba-tiba kamar berguncang. Dindingnya bergetar. Nama-nama di tembok menyala, satu persatu, lalu padam. Kecuali satu, Rian. Sosok itu menghilang perlahan ke dalam gelap, dan kamar menjadi sunyi, sangat sunyi. Ketika pagi datang, pintu kamar belakang terbuka. Sari menemukan buku catatan tua terletak di lantai, dan nama Rian kini tergurat lebih dalam dari yang lain, berwarna merah tua. Tapi tak ada jejak pemuda itu dimanapun. Pak Wira hanya berdiri di ambang pintu, menatap kosong ke dalam ruangan yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dia memilih sendiri, katanya pelan. Sari menangis dalam diam, dan di lorong, samar-samar ketukan pelan kembali terdengar. Duk, duk, duk. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar itu. Beberapa hari setelah itu, warga desa mulai membicarakan hal yang sama. Pak Wira resmi mengumumkan pengunduran dirinya, tanpa banyak penjelasan, tanpa serah terima jabatan. Kursi bendahara desa kini kosong. Tidak ada yang menyebut nama Rian. Tidak ada yang mencari. Sebagian mengira ia kembali ke kota. Sebagian lain bilang ia hanya numpang singgah. Tapi mereka yang pernah tinggal cukup lama di desa itu tahu, orang yang pernah masuk ke kamar belakang tidak pernah benar-benar pergi. Sari lebih sering duduk sendiri di dapur,
menatap kosong ke jendela belakang. Ada malam-malam ketika ia menangis pelan, menyebut nama Rian berulang-ulang, seolah berharap rumah itu masih bisa mengembalikannya. Pak Wira, ia seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Setiap malam, ia memeriksa lorong belakang, tapi pintu kamar itu tetap tertutup, sunyi, dan untuk pertama kalinya, ia tidak berani mendekat. Kamar itu telah mendapat sesuatu, atau seseorang, dan itu sudah cukup untuk sementara. Namun desa kecil itu tak pernah benar-benar sepi, karena di setiap tempat yang menyembunyikan kekuasaan, akan selalu ada yang dikorbankan demi jabatan. Mungkin bukan secara harfiah, tapi kita semua tahu, selalu ada harga yang harus dibayar. Kadang, harga itu adalah seseorang, atau mungkin hanya satu nama. Kalau kamu yang berdiri di depan pintu itu, akankah kamu berani memilih, atau kamu akan membiarkan kamar itu memilih sendiri? Tulis di kolom komentar, "Saya pilih," lalu isi dengan pilihan jujurmu. Dan nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.